Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fedy Fernando dan pada sesi kali ini ya, kita akan membahas chapter baru lagi, yaitu mengenai cash and receivable. Oke, pertama-tama kita bahas dari cash dulu ya teman-teman ya. Jadi seperti yang udah kita tahu bahwa cash itu merupakan aset yang paling liquid, di mana cash ini merupakan standar ya, standar perantara dalam setiap transaksi yang terjadi, ya, baik dalam akuntansi maupun dalam hidup kita sehari-hari. Nah, sedangkan dari cash, kita juga kenal istilah yang namanya cash equivalent, teman-teman. Jadi mungkin saya udah sempat jelasin ya di SOFP kemarin, bahwa cash equivalent itu sebenarnya dia tuh sesuatu ya, tapi dia bukan cash yang uang tunai ya teman-teman ya. Dia bukan cash atau uang tunai bentuknya di bank, tapi dia merupakan investasi jangka pendek yang sifatnya tuh sangat cair, di mana kalau dalam standar accounting-nya dia biasanya memiliki jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Misalkan kayak yang kemarin saya jelasin, misalkan kayak deposito, dia jangka waktunya udah kurang dari 3 bulan ya, udah mau jatuh tempo. Atau misalkan kayak debt investment, di mana debt investment-nya udah mau cair. Jadi nanti bakal kita klasifikasiin sebagai cash equivalent. Berikutnya, kita kenal restricted cash, teman-teman. Jadi restricted cash itu juga kita udah sempat bahas ya di pertemuan sebelumnya di SOFP, di mana restricted cash itu merupakan uang kas ya. Dia bentuknya uang tunai, tapi dia ditahan atau disisihkan untuk purpose tertentu di masa mendatang. Misalkan contoh kayak di SOFP kemarin ya, misalkan uangnya ditahan untuk collateral atau penjaminan terhadap pinjaman bank. Atau misalkan kalau teman-teman berkecimpung di industri mining itu misalkan kayak ada uang untuk restorasi lingkungan, karena kan tambang itu kan sifatnya dia mengeruk sumber daya. Jadi ada uang yang kita sisihkan biasanya dari Kementerian Lingkungan Hidup supaya nanti pada saat tambangnya udah selesai, tambangnya mau ditutup, nanti bakal ada dana yang disisihkan buat menghijaukan kembali lahan yang sudah digali tersebut. Kemudian berikutnya ada bank overdraft. Bank overdraft ini singkatnya adalah misalkan perusahaan punya akun di bank, tapi dia narik saldo, menarik narik nilai itu lebih tinggi daripada saldo yang ada di banknya, sehingga nanti saldo di banknya itu jadi minus. Jadi misalkan kayak teman-teman punya saldo misalkan 2 juta, terus kemudian karena ada transaksi 5 juta, ya udah teman-teman tarik aja 5 juta dari bank gitu, sehingga nanti saldo di rekening banknya atau bank statementnya ini bakal jadi minus 3 juta teman-teman. Dan ini biasanya dikasih ke bank itu kalau perusahaan itu memang udah kredibel dan memang si perusahaannya ini udah sohib lah sama si banknya seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke point receivable, di mana sebenarnya inti dari chapter ini tuh kita banyak bahas terkait receivable ya teman-teman ya. Di mana receivable itu merupakan klaim kepada customer ya, klaim kepada customer atau klaim kepada debitur. Yang terjadi ya karena banyak ya teman-teman ya, receivable tuh muncul karena banyak jenisnya, tapi biasanya yang kita kenal tuh karena kita jualan ya, kita jualan secara kredit, atau enggak karena si debitur ya, debiturnya orang yang ngutang, atau enggak ada orang ngutang ke kita minjam sejumlah uang. Nah, itu kita sebutnya sebagai debitur. Nanti uang yang dipinjam oleh si debitur ini bakal jadi receivable bagi kita. Nah, teman-teman, seperti yang kita belajar di SOFP kemarin ya, sebenarnya receivable juga ada dua jenis nih. Ada yang porsi current sama porsi non-current. Intinya, kalau current itu dia punya jangka waktu kurang dari setahun, kalau non-current dia lebih dari setahun, kebalikannya. Dan teman-teman mungkin juga udah kenal sama yang namanya notes receivable, di mana notes receivable itu adalah perjanjian tertulis, di mana nanti si debitur bakal pinjam sejumlah uang, nanti dia bakal bayar uangnya dengan persentase tertentu atau dengan jangka waktu tertentu, ya, seperti itu. Oke, teman-teman, pada saat kita nyatet receivable, mungkin kalau kita belajar di AD ya, kalau kita belajar di akuntansi dasar, ya udah kita langsung catat misalkan kalau penjualan kredit tuh account receivable pada sales gitu, account receivable pada sales revenue. Tapi ternyata di Inter kita belajar lagi teman-teman. Seperti biasa ya, intermediate tuh adalah pengembangan dari apa yang udah teman-teman pelajari di akuntansi dasar.
Di mana receivable tuh ternyata bisa kita catat ke dalam dua pendekatan atau dua metode, yaitu metode gross method. Ini yang sebenarnya teman-teman pelajari ya dari AD kemarin ya, dari akuntansi dasar tuh sebenarnya kita belajar gross method semua. Di mana piutang itu dicatat sebesar penjualan tanpa ada unsur diskon, ya. Nah, terus di Inter kita bakal ketemu nih yang namanya night method. Ya, night method itu adalah piutangnya dicatat sebesar penjualan dikurangin dengan diskon atau nanti yang bakal ngurangin-ngurangin tuh kita kurangin di awal, teman-teman. Nah, di sini ada ilustrasi. Sebenarnya ini ilustrasinya juga saya ambil ya dari buku modul lab kita. Dimana kalau kita pakai gross method ya, kita pakai gross method di mana terjadi penjualan sebesar 10.000 dan ada term sebesar 2 per 10 N per 30, maka kita tuh bakal catat kayak biasa teman-teman yang kita pelajarin di AD, yaitu AR pada sales revenue. Sedangkan kalau di net method ya, di net method, kita tuh catatnya langsung sebesar 10.000 dikurangin dengan terms-nya, yaitu 2%. Jadi kita asumsiin kalau kita catat dengan net method itu ya kita asumsiin kita expect si customer-nya ini bakal bayar dalam jangka waktu si term-nya tersebut. Jadi kan misalkan di sini dia dapat diskon, ini kan 2 per 10 kan artinya jika dalam 10 hari dia bayar, dia dapat diskon 2%, ya 2 per 10 ya. Terus jangka waktunya selama 30 hari, ya. Makanya kalau pakai net method kita asumsiin langsung nih dikurangin sama 2%-nya. Maka 2% dari 10.000 kan 200 ya. Maka langsung kita catat yaitu account receivable pada sales revenue 9.800. Jadi kita langsung kurangin teman-teman. Seperti itu. Terus kemudian misalkan nih ada pembayaran 4.000 di dalam diskon period. Nah, berarti dia dalam 10 hari bayar nih, tapi bayarnya sebagian aja sebesar 4.000. Nah, itu gimana cara nyatetnya? Nah, cara nyatetnya adalah berarti ya udah kalau metode gross kita seperti biasa, kita akuin si sales discount-nya ya. Berarti kita kaliin 3920 terus ada 80, 80-nya dari 4.000 kali 2% karena diskonnya 2% dan core receivable sebesar 4.000 gitu. Terus untuk yang net method gimana? Ya udah kalau net method berarti tinggal kalian aja fraction-nya. Berarti 4.000 terus kan udah langsung dipotong nih. Berarti kita nggak ada nih akun sales diskon ya. Kita nggak ada akun sales diskon. Langsung aja 4.000 dikaliin dengan 98% dapatlah nanti cash pada AR sebesar 3.920 ya. Oke. Terakhir kalau misalkan dia bayar 6.000, sisanya kan 6.000 nih berarti 6.000 tapi sudah lewat sales period ya, udah lewat dari sales diskon period. Maka kalau pakai gross method ya udah langsung masukin cash pada AR 6.000, no issue kayak kita belajar biasanya. Tapi kalau misalkan dia net method, ya ini kita berarti masukin nih cash AR pada sales diskon forfeited ya, sales discount forfeited. Sales discount forfeited tuh kayak kita nambahin lagi nih ya, kita nambahin lagi nilai nilai AR-nya gitu. Cuma kita disguise dengan akun sales discount forfeited karena kan tadi kan kita awalnya ngakunya AR-nya segini nih, AR-nya udah kita potong 2%. Makanya karena kita udah potong AR-nya 2% dan ternyata ada porsi yang diterima setelah masa diskon, maka nanti angka yang kita yang kita hilangin tadi kita munculin lagi teman-teman ya. Jadi kita munculin lagi sehingga nanti akan ada akun yaitu sales discount forfeited. Ini kayak kita ngakuin lagi nih si sales revenue-nya gitu posisinya. Kayak kita ngakuin lagi si AR sama sales revenue-nya, makanya kita munculin 120. Tuh. Tapi harusnya yang kita bahas di problem ini harusnya yang masih metode biasa sih teman-teman sih. Kita bakal pakai metode gross karena selain pencatatan yang metode gross sama net nanti slide-nya ke belakang masih ada materi lain yang harus kita bahas. Oke, lanjut. Berikutnya ini saya rasa teman-teman udah familiar ya sama write off receivable method di mana ini juga udah dipelajarin di AD dan nggak ada perubahan yang signifikan ya dari materi intermediate di mana sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari ya di akuntansi dasar yaitu di chapter 8 kalau nggak salah. Dimana kalau kita mau ngapus AR atau kita mau ngapus piutang teman-teman, kita tuh bakal pakai dua metode. Yang pertama direct write-off method, yang kedua allowance method ya. Nah, simpelnya gini,
Kalau direct write-off itu dia langsung hapus ke bad debt expense teman-temannya. Dia langsung hapus nih kalau kejadian ya udah bad debt expense gitu. Ya udah kalau catat bad expense gitu. Nanti kalau misalkan eh, kejadian ya udah langsung pokoknya bad debt expense. Nah, kalau allowance method ya allowance method ini ya seperti yang kita pelajari di AD kemudian session income statement kemarin, ya pokoknya setiap akhir periode kita bakal buat estimasi. Ya, estimasi atas apa? Estimasi atas kerugian piutang atau estimasi atas piutang tak tertagih. Ini merupakan penerapan ya dari prinsip konservatisme di mana kalau accounting itu ya kita bakal sangat berhati-hati ya, sangat berhati-hati atau kehati-hatian pada saat kita mencatat suatu akun. Ya, pokoknya kalau misalkan ada potensial loss atau potensial expense atau potensial kerugian gitu ya, itu bakal kita langsung akuin secepat-cepatnya. Itu prinsip konservatisme, ya. Nah, pada saat kita dengan metode direct write-off seperti yang saya bilang, pokoknya dia nggak bikin nih estimasi-estimasi, pokoknya nggak ada jurnal. Nah, nanti pada saat memang kejadian ada penghapusan piutang, maka dia bakal bikin jurnalnya bad debt pada AR, ya. Terus kalau allowance gimana? Nah, kalau allowance pada saat akhir periode, dia biasanya bakal buat teman-teman ya. Dia biasanya bakal buat nih pencadangan nih. Jadi ya, jurnalnya BDE pada AFDA. Tapi ini juga nggak selamanya jurnalnya BDE pada AFDA ya teman-teman. Nah, bisa aja jurnalnya kebalik nih, tergantung seperti yang saya jelasin di materi income statement kemarin, tergantung kondisi balance dari si AFDA-nya. Karena kan bisa aja AFDA saldonya di debit ya teman-temannya. Bisa aja tuh AFDA saldonya di debit. Jadi kita mau adjust nih dari saldo awalnya berapa ditambahin dengan movement atau transaksi yang berjalan baru dikurangin dengan nanti endingnya berapa. Itu yang bakal masuk di angka AJP kita. Ya. Nah, nanti kalau memang ternyata kejadian nih ya, kejadian memang ada penghapusan AR di periode berjalan, ya udah kalau ada penghapusan AR berarti masukin aja tuh AFDA pada AR ya. Jadi AFDA-nya ini sebagai pengganti akun BDE teman-teman, karena kan BDE-nya tuh udah masuk nih di periode sebelumnya, udah kita hapus, udah kita closing akunnya gitu. Terus terakhir kalau misalkan let's say ada kita udah hapus nih ya, kita udah bilang oh kita mau hapus piutangnya si PT ini misalkan, tapi ternyata dia bisa bayar, ternyata dia punya niat baik lagi nih, dia udah misalkan udah bangkrut udah apa tapi ternyata dia bayar lagi piutangnya, ya udah kalau metodenya direct add off berarti kita munculin dulu si AR ya, si AR sama ada akun yang namanya uncollectible amounts recovered. Terus di sebelah terus ada satu jurnal lagi yaitu cash pada AR. Jadi kayak kita munculin dulu AR-nya dari awal ya. Kita munculin dulu AR dari awal. Terus setelah kita munculin AR dari awal, kita masukin uncollectible amounts recover. Terus terakhir kita bikin jurnal kayak biasa kayak penerimaan AR yaitu cash pada AR. Nah, cuman kalau metode allowance ya semuanya ngehitnya ke akun AFDA teman-teman. Jadi enaknya akun allowance tuh akunnya konsisten. Akunnya konsisten. Jadi semua transaksi pokoknya ngehitnya ke AFDA semua. Makanya kalau pada saat dia recover lagi untuk amount yang bisa di collectible, maka kita bakal bikin jurnal AR pada AFDA. Ini kan jurnalnya sebenarnya kebalikan doang ya. Jadi kan kalau kita hapus AFDA pada AR. Jadi kalau kita ternyata bisa terima lagi, ya udah AFDA-nya kita munculin lagi. Berarti AR pada AFDA. Baru seperti biasa, kita terima cash, ya kita terima pembayaran, berarti jurnalnya cash pada AR. Ya, itu. Oke. Berikutnya kita masuk ke sale of receivable. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu biasanya ya, yang kita pelajari sebelum-sebelumnya bahwa AR itu ya udah sebatas AR, ya kalau enggak muncul ya kalau enggak transaksinya muncul AR-nya dilunasin, ya kayak tadi AR-nya dihapus gitu ya, AR-nya di write off gitu. Tapi ternyata ada transaksi baru teman-teman dari receivable. Ternyata receivable itu kita bisa jual ya. Ternyata AR itu bisa kita jual teman-teman. Nah, kita jual ke siapa? Kita jualnya ke yang namanya factor. Factor atau kita sebutnya kalau bahasa Indonesia ya. Factor kan bahasa Inggris ya. Atau factoring company itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya itu adalah perusahaan anjak piutang, teman-teman ya. Jadi kita bisa jual piutang kita ke
factoring company atau perusahaan anjak piutang. Nah, contohnya tuh misalkan kayak kita jual ke bank, ya kita bisa juga jual piutangnya ke bank, atau kita bisa jual ke financing company. Financing company tuh banyak ya contohnya ya, bisa kayak, contohnya banyak sih ya, yang kayak biasanya ada finance-finance gitu lah biasanya contohnya. Nah, kemudian ya, sales of receivable ini ada dua metode teman-teman. Jadi ada yang pakai garansi atau pakai jaminan, dan ada penjualan tanpa jaminan ya. Jadi ada yang tanpa dan ada yang pakai jaminan. Sebenarnya jurnalnya beda tipis ya teman-teman ya kalau kita lihat ya. Ya, kalau kita lihat, kalau misalkan kita jual piutang, ya udah kalau kita jual piutang, kalau tanpa jaminan, berarti tanpa jaminan tuh istilahnya kita jual putus teman-teman ya. Tanpa jaminan tuh kita jual putus. Jadi kita bakal catat cash ya, karena kan kita jual kita terima duit ya, kita bakal catat cash di debit, terus ada do from factor, terus ada loss ya, on receivable sama AR. Jadi saya jelasin dulu jurnalnya ya. Jadi sell without guarantee ini sesimpel kayak teman-teman jual cash pada AR, jadi kita kayak terima piutang pelunasan biasa. Tapi biasanya si factor atau si perusahaan anjak piutang itu bakal ngenain biaya transaksi gitu. Jadi bakal kena cas teman-teman. Kayak admin lah, bahasa gampangnya mungkin saya bilang kayak kena admin gitu ya. Jadi kayak kena admin gitu, misalkan sekian persen. Nah, adminnya ini bakal masuk ke loss. Karena kan kalau kita jual kan sebenarnya kita jual tuh pasti ya perusahaan anjak piutangnya mau untung ya teman-teman ya. Jadi sesimpel dia kenain kita admin. Nah, adminnya ini bakal ngurangin nilai cash yang kita terima. Maka kita bakal catat loss on sale of receivable. Nah, terus akun yang ini nih apa kok? Ya, akun yang ini nih apa? Nah, akun do from factor ini, akun do from factor tuh kayak AR yang bakal kita terima dari perusahaan anjak piutangnya. Gini. Do from factor itu misalkan kayak kalian eh kasih diskon misalkan. Kayak misalkan tadi kasih 2/10 per 30 gitu. Misalkan kita jual ternyata setelah kita transaksi, kita langsung jual nih piutangnya nih ke si financing company. Ya udah, bisa aja dalam periode tersebut kan si si customer bayar ya piutangnya ya. Dalam periode diskon kan bisa aja si customer tuh bayar. Atau mungkin bisa aja terjadi retur teman-teman ya. Bahasa gampangnya bisa aja mungkin terjadi retur gampangnya. Nah, nanti transaksi-transaksi seperti diskon, retur, dan segala macam itu nanti bakal ngehitnya ke akun, bakal kena nanti ke akun do from factor ini. Jadi nanti misalkan kita bakal ketemu nanti di problem ya, tenang aja. Nanti kita bakal ketemu kalau misalkan sell with guarantee gimana, kalau sell without guarantee gimana. Tapi di sini saya jelasin dulu ya kenapa jurnalnya kayak gini. Intinya adalah kita sesimpel kayak kita terima kalau yang jual without ya atau tanpa, sesimpel kayak kita lepas aja AR-nya, berarti cash pada AR. Tapi jangan lupa, nanti biasanya si financing company bakal kenain cas atau kenain admin, bahasa gampangnya ya. Maka kita bakal catat sebagai loss on sale of receivable di debit, karena kan loss kan expense. Terus do from factor nih kayak berapa yang kita cadangin ya gampangnya, berapa AR yang tersisa, AR yang kita cadangin, dan biasanya tuh ini udah di stated di soal. Dan biasanya pun perusahaan anjak piutang ini bakal kayak ngasih estimate kira-kira sediain berapa persen tuh dari AR-nya untuk transaksi-transaksi yang misalkan kayak retur sama diskon gitu. Nah, kalau penjualan dengan garansi, itu biasanya ya kita jual piutangnya, tapi kita kayak kasih janji lah, kayak kasih janji nanti nanti kalau misalkan AR-nya kena lunas, kita bakal bayar gitu misalkan ya. Nanti kita bakal catat jurnalnya, cash sama ya cash kita karena kita jual kita terima duit. Terus do from factor-nya masih sama, ini kayak tadi pencadangan retur, diskon dan sejenisnya. Terus kemudian ada finance charge. Nah, nanti akun loss on sale-nya ini ya, tadi kan saya bilang ya ada adminnya. Nah, kalau admin di sell with guarantee itu kita ngakuin sebagai finance charge. Tapi kalau yang sell without guarantee, yang tanpa jaminan ini, kita ngakuinnya sebagai loss. Karena ya kita jual lepas jatuhnya. Tapi kalau misalkan yang dengan garansi, kita ngakuinnya finance charge. Karena kita masih bertanggung jawab ya, kita masih pegang tuh resiko atas piutang tersebut. Makanya kita catatnya sebagai finance charge. Dan di sebelah kreditnya, kita nggak
hapus si AR-nya, karena AR-nya sebenarnya masih di milik kita. AR-nya masih di milik kita. Nanti kita bakal catatnya sebagai recourse liability. Recourse liability ini ya utang kita kepada si perusahaan ajak piutangnya gitu. Jadi sesimpel kalau tanpa garansi AR-nya ini udah bukan di kita teman-teman. AR-nya ini udah resiko salah apa resiko dia nggak bayar atau gimana nya ini udah bukan di kita. Kita jual putus jatuhnya. Tapi kalau sell with guarantee ya ini kita masih pegang AR-nya. AR-nya masih nyangkut di kita gitu. Makanya kita catatnya bukan AR di kredit tapi kita catatnya sebagai recourse liability. Ini kayak kewajiban finance itulah bahasa gampangnya teman-teman. Oke, terakhir secure borrowing. Jadi secure borrowing nih kayak teman-teman misalkan pinjem biasanya notes ya kalau di soal ya biasanya kita nerbitin wesel atau nerbitin surat janji gitu. Tapi kita tuh kayak jaminin sesuatu teman-teman. Kita jaminin sesuatu misalkan saya punya piutang 50.000 nih. Saya punya piutang 50.000 ke PT apa gitu. Nah, tapi saya minjem 30.000 ke bank apa misalkan. Nah, ini kan biasanya kan jaminan itu ya yang kita jaminin tuh lebih besar amount-nya daripada yang kita pinjam teman-teman. Nah, ini nanti transaksinya pada saat kita terbitin notes-nya, ya udah berarti kita bikin cash interest expense pada notes payable, ya. Nah, terus nanti pada saat kita pada saat kita mau bayar si notes-nya ini, ya udah berarti kita catat cash pada AR. Ini kayak kita catat collection AR yang kita jaminkan. Jadi tadi kan saya punya piutang 50.000. Ya udah pada saat misalkan memang terjadi pelunasan 50.000 saya catat kan, berarti cash pada AR 50.000. Nanti si pembayaran notes-nya, jurnalnya adalah interest expense, notes payable pada cash. Ini kayak jurnal biasa ya sebenarnya ya pada saat kita bayar wesel gitu ya. Pada saat kita bayar wesel nanti kita bakal catat interest expense, notes payable pada cash. Itu. Sebenarnya jurnalnya mirip sama AD, tapi ini versi yang lebih kompleksnya lah gitu. Karena kan transaksinya terjadi di saat yang bersamaan. Oke, sekian dulu untuk pembahasan teorinya. Berikutnya kita akan lanjut dengan pembahasan problem yang ada. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut untuk pembahasan problemnya. Di sini kita akan membahas problem 4 dari modul lab akuntansi menengah. Di mana di sini Lani merupakan perusahaan yang menjual berbagai lukisan ya. Terus Lani mencatat persediaan dengan metode periodik, terus menilai persediaan dengan metode FIFO, lalu mencatat piutang dengan metode gross. Nah, ini yang kita tandai nih teman-teman ya, sesuai dengan keterangan di soal. Lalu menghapus piutang dengan metode allowance. Oke. Terus Laniko menerima pembayaran secara tunai maupun kredit ya. Pembayaran secara tunai maupun kredit. Terus jika pelanggan ya melakukan pembayaran sebesar 10% pembayaran tunai pada saat transaksi, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Oke, ini kita tandain juga. Nah, sekarang berikut informasi produk yang dijual oleh perusahaan. Nah, teman-teman, strategi untuk ngerjain soal receivable ini adalah teman-teman cukup step pertama kita bikin dulu formatnya seperti ini ya, formatnya seperti ini, dimana kita akan coba breakdown dulu informasi awal yang dikasih di soal, itu ya. Baru nanti setelah informasi yang di soalnya selesai, kita baru breakdown ke transaksi-transaksi yang ada selama bulan berjalan, itu. Oke. Nah, terus kemudian seluruh perhitungan dibulatkan ke satuan terdekat, asumsi 1 tahun 360 hari. Ya. Oke, ini kita tanda juga informasinya. Sekarang pertama-tama kita lengkapin dulu ya teman-teman ya. Yang pertama kita lihat dulu produk apa aja yang dimiliki oleh PT kita ini. Yang pertama, si Lani punya jenis lukisannya Mona Lisa, Sunny Day, sama Creation. Ya udah kita tandain dulu. Terus dikasih harga pokok per unitnya adalah 360.000, 250 sama 275. Kemudian markup-nya kita ikutin aja dari soal, jadi dikopas saja 20% dari harga jual, terus 20% dari harga pokok, dan 5% dari harga pokok. Oke, sekarang kita hitung selling price-nya teman-teman. Nah, selling price-nya kita lihat ya teman-teman ya, di mana ada dua keterangan.
Yang satu dari harga jual, yang satu dari harga pokok. Jadi teman-teman ya, saya mau kasih notes di sini bahwa kalau misalkan ada kata dari ya, ada kata dari ya, dari, maka yang setelah dari ini rasionya 100% teman-teman ya, rasionya 100. Maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya adalah kan rumus ya, kan rumus untuk nentuin ya. Ini gini, saya kasih notes dulu ya. Nah, kan rumus dari si gross profit ya. Di sini kita patokannya gross profit teman-teman untuk nge-breakdown cara rumusnya ini. Rumus dari gross profit adalah gross profit sama dengan sales dikurangi dengan COGS. Rumusnya kayak gini ya teman-teman ya. Maka berapapun kombinasi dari si sales dan COGS, maka kita bisa simpulkan bahwa sales adalah gross profit ditambah dengan COGS. Ini kita balik kamar aja teman-teman ya. Jadi sales adalah gross profit ditambah dengan COGS. Berarti berapapun rasio antara gross profit dengan si COGS, maka si sales itu pasti jumlah dari gross profit dengan COGS. Misal, contoh kayak misalkan 120 adalah 20 ditambah dengan 100. Jadi logikanya saya bangun dulu ya teman-teman, di mana pokoknya kalau misalkan dia sales itu merupakan harga jual ya, harga jual, di mana harga jual itu adalah berapa harga pokok ditambah dengan markup atau gross profit yang kita miliki. Nah, sekarang kita coba breakdown deh yang ada di soal kita ini, yang ada di problem 4 ini ya. Sekarang kita punya harga pokoknya 360.000, di mana 360.000 ini adalah 20% dari harga jual. Berarti kalau kita breakdown ya, kalau kita breakdown dari soal 20% dari harga jual. Oke, 20% dari harga jual itu maksudnya adalah berarti si 300, berarti kan kita punya rasio kayak gini nih, berarti 100 ya, 100 sama dengan 20 ditambah dengan 80 ya. Logika gampangnya kan kayak gini, berarti 100 adalah 20 ditambah dengan 80. Sehingga kalau misalkan soalnya bilang 20% dari harga jual, maka langsung aja nih, berarti 360 dibagi dengan 80% ya. 360.000 dibagi dengan 80%. Kenapa dibagi? Karena kita mau cari nilai ya, kita mau cari nilai 100 ya. Kita mau cari nilainya si 100 dari 80 nilai yang kita ketahui, di mana nilainya 80 ini adalah si COGS-nya. Itu ya. Pokoknya cara gampangnya adalah berapapun rasio di soalnya nanti, misalkan nih, saya contoh lagi nih, misalkan kayak harga pokok. Nah, misalkan 20% dari harga pokok. Berarti harga pokoknya 100 teman-teman rasionya. Berarti 100 ditambah dengan 20 ya, maka nilai salesnya adalah sebesar 120. Maka untuk mencari harga jual dari harga pokok sebesar 150.000 ini adalah berarti kita kaliin aja, berarti 200 ya, 250.000 dikali dengan 120%. Ya. Intinya yang memiliki rasio dari itu punya nilainya 100 teman-teman ya. Dia punya nilainya 100. Gitu. Oke. Maka terakhir, untuk mencari harga jualnya, ya, mencari harga jual dari si creation adalah berarti kan dari harga pokok. Dari harga pokok, berarti harga pokok punya rasio 100, ya, punya rasio 100. 100 ditambah dengan 25, maka rasio si salesnya adalah 125. Maka kita kalian aja nih, berarti 175 kita kali dengan 125%, ya. Kalau dia dari harga pokok, gampangnya ya, kalau dia dari harga pokok, kita kaliin 100 ditambah dengan rasionya. Sedangkan kalau dari harga jual, maka kita bagi teman-teman. Kita bagi dari rasio harga jualnya. Gitu. Oke. Ini kan berarti logikanya 100 ditambah dengan 25
sama dengan 125. Makanya tadi dapatnya 125%. Gitu. Oke. Sekarang setelah kita breakdown ya harga ininya, jenis lukisan segala macam, berikutnya kita lanjut ke informasi dari aging piutangnya. Sekarang kita punya customer, yaitu ada Neptune, Pluto, Mercury, sama Venus. Nah, ini kita isi dulu ya, tabel awalnya. Jadi ini tabel awal ya teman-teman ya. Yang atas ini tabel awal, ini tabel produk. Nah, terus kita tinggal masukin aja nih informasi di soal. Di mana ada not yet due, dari Neptune, Pluto, Mercury. Ya, kita isi dulu. Nilainya segini. Terus yang 1 sampai 30 day-nya cuman ada di Pluto-nya aja. Kita masukin nilainya. Oh ya, nilainya in ribuan ya, dalam ribuan dolar ya. Nilainya dalam ribuan dolar. Jadi jangan lupa semua angka yang di tabel pun ditambahin nolnya 3 biji di belakang ya. Nah, terus 18.000 dikali 1.000 kan berarti 18 juta. 18 juta sama 3.500.000. Terus yang Mercury sama Venusco di bucket yang 11.300 berarti 11.300.000 sama 9.800.000. Terus 5.800.000 sama 3.200. Lalu totalnya diisi ya, totalnya berarti 33.870.000, terus ditambahnya, terus kemudian 26 juta sama 22.250.000. Terus diisi persentase uncollectible-nya sesuai dengan di tabel 2%, 8%, 10%, 12%, sama 20%. Oke. Terus sekarang kita coba cari nilai yang masih tanda tanya teman-teman ya. Kebetulan udah saya tandain di sini juga di tabelnya yang warna kuning-kuning semua. Sebenarnya caranya ini gampang teman-teman ya, tinggal selisihin aja. Berarti yang ini kan semua yang dari not yet due ya, not yet due sama number of days past due yang di bucket-bucket ini kan hasilnya bakal di total teman-teman. Jadi ya udah angka yang di total, yang poin 1 ya, yang Neptune, angka yang di total kita tinggal kurangin aja nih. Berarti 33.870.000 kita kurangin dengan semua yang ada di not yet due sampai yang 61 sampai 90 day-nya. Berarti dapatlah angkanya 3.370.000. Lanjut, kalau yang ini tinggal kita totalin aja ya. Kita totalin dari bucket yang not yet due sama number of days past due-nya dari 1 sampai 30 hari sampai 90 hari. Maka dapat nilainya adalah sebesar 39 juta. Terus yang terakhir, yang Venus juga gampang, tinggal kita kurangin aja, berarti 2250 kita kurangin dengan sisa bucket yang dari 1 hari 30 hari sampai yang 61 sama 90 hari. Oke, dapat. Sekarang kita udah dapat nih angkanya. Lalu, teman-teman, setelah kita dapat semua informasi yang ada di tabelnya ini, maka langkah berikutnya ya kita tinggal kaliin sama persentase uncollectible. Jadi guna ya. Jadi fungsi atau guna dari si bucket list ini adalah teman-teman itu bisa langsung menghitung nih berapa nilai beginning of the. Karena di soal AR ini, ya di soal AR ini, kita nggak dikasih tahu nih berapa beginning of the-nya, jadi makanya kita cari dulu pelan-pelan ya, step by step. Oke, tinggal kita kaliin aja, berarti ya, tinggal kita kaliin aja, berarti total dari not yet due, semuanya ya, total not yet due, kita totalin, terus kita kali dengan persentase di soal, yaitu sebesar 2%. Ya, semuanya kita totalin kali 2%. Lakukan hal yang sama untuk yang berikutnya, 17.200, karena cuma satu angka doang, kita kali dengan 5%, collectible-nya. Dan seterusnya, yang bucket ke 31 sampai 60 juga sama, 18 ditambah dengan 3,5 dikali 10%. Terus yang 61 sampai 90 lakukan hal yang sama juga, dikali 12%, sama terakhir lebih dari 90 hari. Maka semua total ya, semua total estimate uncollectible ini yang udah kita kaliin persentase-persentasenya ini bakal kita masukin ke bagian sini, in total, sebagai total dari beginning of the kita. Ya. Oke. Ini dikosongin juga nggak masalah sebenarnya sih, karena cuma kayak total aja, total hour ya posisinya ya. Yang penting tuh angka beginning of the-nya. Karena beginning of the-nya ini nanti bakal masuk ke perhitungan of the kita, teman-teman ya. Jadi kita masukin beginning of the kita adalah 9451 di T-account kita. Oke. Udah selesai untuk pembahasan ininya yang informasi awalnya, maka
berikutnya kita bisa lanjut ke pembahasan soal, teman-teman ya. Oke, sekarang kita mulai dulu dari poin pertama, ya. Nah, teman-teman, di poin pertama dia bilang perusahaan menjual 4 lukisan Mona Lisa dan 5 lukisan The Sunny Day kepada Earth Ltd. Dijual secara tunai 60% dan sisanya menggunakan termin 3/10 N/15. Oke, jadi intinya di sini kita jual ya teman-teman ya, kita jual barang tapi secara tunai sebagian dan sisanya menggunakan termin. Berarti kalau termin berarti pakai kredit teman-teman ya. Oke, berarti jurnalnya cash ya, kita terima duit cash, kemudian ada akun receivable. Terus akun receivable-nya atas nama Earth Ltd. Sebenarnya yang Earth Ltd-nya ini bebas ya, mau kalian tulis di di jawaban soalnya boleh. Tapi kalau misalkan kalian mau ini pun kalian bisa nih tulis di sini nih misalkan Earth Ltd. Pokoknya kalian tandain deh nama PT-nya supaya nanti kalau misalkan ada transaksi terkait sama si Earth Ltd, kalian gampang nge-trace-nya gitu. Mau kalian kasih warnanya beda atau mau kalian tulis apa gitu, tapi pokoknya intinya kalian tandain aja bahwa ini punya si RLTD. Style saya ngerjainnya seperti ini teman-teman, jadi langsung saya masukin AR atas nama siapa gitu. Oke, berikutnya karena dia sales maka kita masukin sales revenue. Jurnalnya gampang ya, kayak AD1, tapi kita bahas gimana cara perhitungannya. Nah teman-teman, di sini dia bilang dia bayar ya, dia beli ya, dia beli di mana ada 4 lukisan Mona Lisa sama 5 lukisan Sunny Day. Kita bahas dari porsi yang tunai dulu teman-teman ya. Kita bahas dari porsi yang tunai dulu. Nah teman-teman, ingat ya, pembayaran secara tunai apa tadi? Pembayaran secara tunai maka akan mendapatkan diskon langsung sebesar 90%. Artinya, amount-nya tuh nggak boleh kita akuin full, tapi nanti kita bakal proret dengan 90%. Ya, 90% dapat dari 10 dikurang dengan 1%. Maka kita masukin nih, ya kita masukin. Tadi kan kita punya, ini saya coba kecilin dulu kali ya. Nih, oke. Kita punya Mona Lisa ya. Mona Lisa, ini sambil saya coba kecilin dulu sedikit. Oke, 4 lukisan Mona Lisa. Mona Lisa selling price-nya adalah 450.000, berarti 4 ya dikali dengan 450.000. Terus ditambah dengan 5 lukisan Sunny Day, berarti 5 dikali dengan 300.000. Lalu kita kalikan dengan 60% karena dia bilang yang dibayar secara tunai adalah 60% ya. Jadi masukin nih, yang dibayar sebesar 60% dan sisanya menggunakan termin. Oke, berarti kita fokus ke tunainya dulu. Dikali dengan 60%. Kemudian jangan lupa karena pembayaran menggunakan uang tunai akan langsung dapat diskon sebesar 90%, sebesar 10% ya, akan dapat diskon sebesar 10%, makanya udah langsung kita kalikan dengan 90. 90 didapat dari 100 ya. 100 dikurang dengan 10% ya. Itu. Oke. Maka kita dapat hasilnya adalah sebesar 1.782.000. Oke, lanjut. Berikutnya pembayaran dengan yang porsi receivable-nya, teman-teman. Sebenarnya rumusnya sama aja ya. Berarti kita tinggal masukin nih 4 lukisan Mona Lisa, berarti 4 dikali dengan 450.000. Terus berikutnya 300.000 lukisan Sunny Days ya. 300.000 kita kali dengan 5. Terus karena porsi yang dibayarkan nanti atau yang dibayar menggunakan termin itu adalah sebesar 40% atau sisanya, berarti tinggal kita kali dengan 40%. Itu. Lalu untuk sales revenue-nya adalah gabungan nih, gabungan dari cash sama AR-nya. Dan jangan lupa terminnya ditulis saja ya. Ini sebenarnya bebas, mau kalian tulis boleh, mau kalian tulis juga nggak masalah. Ini lagi-lagi style saya ngerjain. Ini biar saya ingat nih, bahwa kita punya piutang atas RLTD sama terminnya 8/10 N/15. Ya, terserah mau ngerjainnya gimana, tapi intinya cash, AR, sama salesnya angkanya benar. Gitu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah tanggal 7 September. Perusahaan menghapus piutang milik Neptune Co. yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari. Dan 40% piutang milik Venus Co. yang telah jatuh tempo 61-90 hari. Oke, teman-teman, kita lihat dulu ya.
kita breakdown dulu satu-satu. Yang pertama adalah piutang milik Neptune Co. Ini saya lagi-lagi highlight ya. Neptune Co. Yang telah jatuh tempo lebih, jadi ya jatuh tempo lebih dari 90 hari. Oke, kita tulis nih. Tempo lebih dari 90 hari. Dan berikutnya adalah 40% piutang Venusco dengan jatuh tempo 6191. Oke, lagi-lagi saya tandain ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, pada saat kita menghapus piutang, ini dia bilang tadi ya di soal ya, menghapus piutang dengan metode allowance. Ya udah, berarti kalau misalkan kita hapus piutang dengan metode allowance, maka jurnalnya adalah allowance for the full account di sebelah debit, terus di sebelah kreditnya adalah account receivable. Karena di sini dia ngapusnya atas 2 PT, yang satu adalah atas si Neptune dan yang satu adalah atas si Venus, maka kita bikin nih dua-duanya nih, account receivable Neptune sama account receivable Venus. Ini lagi-lagi stylenya bebas, sebenarnya boleh digabung, boleh dipisah ya si account receivable-nya. Tapi lagi-lagi saya prefer dipisah aja karena ini biar lagi-lagi mempermudah kita buat ngetrace angkanya tuh angka atas si Neptune Go, angka atas si Venus Go ini datangnya dari mana aja gitu ya. Oke, sekarang ini saya balik dulu ke tabelnya ya, kita gedein dulu. Tadi dia bilang apa? Dia bilang bahwa perusahaan menghapus piutang milik Neptune Co dengan jatuh tempo lebih dari 90 hari. Oke, Neptune Co lebih dari 90 hari. Angkanya cukup jelas ya. Yang lebih dari 90 hari ini yang ini teman-teman angkanya ya, yang 3370. Maka kita masukin langsung nih angkanya 3370 ya. Angkanya cukup jelas, straightforward. Terus yang berikutnya adalah 40% piutang milik Venusco yang jatuh tempo 61 sampai 90 hari. Venusco, terus dia bilang yang jatuh tempo 61 sampai 91. Berarti yang ini nih angkanya nih, angkanya yang 9800. Tapi kan dia bilang tadi dia hapus hanya 40%-nya saja ya. Berarti ya udah 40% kita kali dengan 9.800. Maka hasilnya adalah 3920. Ya udah, untuk angka afdanya tinggal kita jumlahin aja ya, tinggal kita jumlahin 7290 dapatnya dari yang 3370 sama 3920. Oke. Lanjut. Berikutnya tanggal 9 September. Oke, perusahaan menjual piutang milik Mercurico yang belum jatuh tempo pada Sun Factor. Ini transaksinya jual piutang Mercurico. Oke, yang belum jatuh tempo ya keterangannya ya, kepada Sun Factor tanpa jaminan. Oke, tandain lagi. Terus biaya ya, mengenakan biaya sebesar 2%. Oke. Sama, tadi dia bilang ada menahan 6% dari nilai piutang untuk kemungkinan retur maupun diskon. Ya, ini saya tandain juga. Oke, sekarang kita jual piutang Mercurico tanpa jaminan, without guarantee. Maka teman-teman bakal bikin jurnal. Kita jual piutang tanpa jaminan ya. Berarti kalau tanpa jaminan tuh kita jual putus teman-teman ya. Gampangnya kita jual putus. Berarti kita langsung kita jual piutang maka kita terima cash. Karena ini jual tanpa jaminan, maka kita hapus nih AR-nya nih. Kita hapus AR-nya si Mercurico ya. Terus karena ini jual tanpa jaminan, maka kita bakal punya yang namanya loss ya. Kita bakal punya yang namanya loss ya, loss on sale of receivable. Dan nanti bakal dikenakan penahanan 6%. Nah, penahanan 6% ini kita sebut sebagai due from factor. Oke. Kayak yang saya jelasin di PPT tadi, teman-teman. Due from factor itu untuk antisipasi. Karena kan bisa aja tuh yang dipiutangin tuh ada retur lah, ada diskon, dan segala macam. Jadi supaya nanti nggak bolak-balik ya, nggak bolak-balik bikin jurnal dan sebagainya, kita masukin dulu semuanya ke akun due from factor ya. Nah, untuk angkanya gimana? Kita lihat piutang yang belum jatuh tempo, Mercury yang belum jatuh tempo, angkanya cukup jelas kayaknya ya. Not yet due, angkanya sebesar 8.900 ya. Berarti ini kita tandain juga nih, yang menandakan bahwa ini angkanya ada gerak. Ini saya kasih warna merah aja supaya kita gampang nge-trace-nya. Oke, kita jual 8.900 in total. Sekarang kita mau hitung ya, berapa nilai due from factor dulu ya. Kita mulai dari due from factor dulu, karena jurnalnya kan due from factor yang duluan. Nah, due from factor kita lihat dia nahan 6%. Nah, angka yang ditahan biasanya ditahan atau mungkin
apa ya, dibekukan atau sejenisnya, itu nanti kita bakal masukin ke do from factor. Karena do from factor itu nanti kalau kita lihat ya, kalau kita lihat flow-nya, nanti pada saat si customer-nya bayar semua ya. Jadi do from factor nih nature-nya AR, teman-teman. Dia tuh nature-nya adalah account receivable. Jadi dia tuh sama kayak AR sebenarnya, piutang. Nature-nya itu receivable. Ya, receivable. Jadi nature-nya tuh receivable. Jadi kalau receivable, ibaratnya kalau misalkan si customer-nya bayar dan ternyata nggak ada apa-apa, ya udah, berarti nanti do from factor-nya kita hapus, teman-teman, posisinya di sebelah kredit. Ya, nature-nya AR. Oke, sekarang kita masukin do from factor sebesar 6% dari nilai piutang. Berarti tinggal kalian aja nih, 6% dikali dengan 8.900. Terus loss on sale of receivable. Nah, loss on sale of receivable ini kayak di soal ini nih, kena biaya admin lah, entah dia kena kena biaya finance lah atau apa gitu. Pokoknya yang biaya-biaya yang muncul ya, biaya-biaya yang kena cas-cas gini biasanya pada saat kita factoring atau kita jual AR, itu nanti kita bakal cas ke loss or receivable kalau kita jual tanpa jaminan ya. Angkanya berarti 2% dikali dengan 8.900. Lalu si cashnya tinggal kita kurangin aja. Berarti 8.900 dikurangin dengan 534 dikurangin dengan 178. Hasilnya adalah 8.118.000. Ingat, ini kita jual sell without guarantee. Ya, kita jual tanpa jaminan. Makanya AR-nya langsung kita hapus. Ya. Nanti kita bakal bahas di problem yang lain ya, harusnya ya, di problem 2 atau problem 1 saya lupa gitu. Pokoknya yang bahas tentang kalau kita jualnya itu dengan garansi, tapi di soal ini kebetulan cuma satu doang nih, yang without garansi. Tapi nanti saya bakal jelasin. Oke, sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu tanggal 10. RLTD membayar 50% dari total utang transaksi atas tanggal 1 September. Ya udah, berarti kalau kita bayar transaksi ya, kalau kita bayar transaksi atas tanggal 1 September, LLTD. LLTD itu tadi tanggal 1. Kalau kita terima pelunasan piutang, jurnalnya adalah cash pada AR. Gampang ya, jurnal AD. Oke, sekarang angkanya gimana? Sekarang angkanya adalah 50% dia bayarnya. Berarti ya udah, 50% ya. 50% dari AR kita, 50% dari 1320. Nah, ada catatan dari saya, teman-teman, arahan dari koordinator ya, bahwa kalau misalkan ini saya tambahin satu baris kali ya untuk ngejelasin, bikin small notes gitu ya. Nah, kalau misalkan AR ya, AR yang ada terms yang apa? AR dalam masa diskon ya kita sebutnya ya. AR dalam masa diskon. Kita ada diskon nih 3/10 dan 5/15. Sebenarnya kan dia masih eligible ya, dia masih berada di rentang waktu di mana kita itu sebenarnya masih dalam masa diskon. Tapi kalau misalkan AR dalam masa diskon ya dilunasi tapi cuma sebagian, maka kita akan record ya, kita akan catatnya full amount ya. Maka kita recordnya full amount atau tanpa diskon ya, atau tanpa diskon gitu. Jadi kalau misalkan ada soal nanti di ujian ya, misalkan dia ada AR nih, dia lunasin tapi setengah doang dan dia masih dalam masa diskon, maka kita akan catat recordnya full amount atau tanpa diskon seperti jurnal yang saya bikin ini, karena kan setengah dari 31.320 ya 660 gitu. Oke. Nah, nanti kalau misalkan nih ya, nanti kalau misalkan dia bayar lagi. Kalau misalkan let's say ini tanggal 5 deh, misalkan let's say ini tanggal 5, ya udah kalau tanggal 5 jurnalnya pun masih sama 660 gitu. Tapi kalau misalkan kita bayar ya, kita bayar lagi di tanggal 10 dan itu full gitu, customer-nya bayar full, baru kita boleh akuin diskonnya secara penuh di pembayaran terakhir gitu. Nah, angkanya ya basisnya dari 1320, bukan dari piutang yang tersisa. Gitu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Berikutnya kita masuk ke 13 September. Ya,
terdapat pelunasan 70% piutang atas Neptunco termasuk yang telah dihapuskan pada tanggal 7 September. Oke. Oh, 70% piutang milik Neptunco yang telah dihapus pada tanggal 7 September. Oke, teman-teman. Ada pelunasannya intinya ya. Ada pelunasan dari Neptunco ya. Pelunasan dari Neptunco di mana telah dihapus pada tanggal 7 September. Teman-teman, pada saat kita mau munculin lagi ya, kita mau munculin si piutangnya ini, ya, karena kan pada saat kita mau terima pelunasan piutang, tapi piutangnya itu dari bekas yang udah kita hapus, maka kita itu bakal munculin lagi nih piutangnya. Kita munculin lagi, berarti jurnal yang tadi, yang ini, jurnal allowance ini tinggal kita balik aja. Berarti jurnalnya adalah allowance, AR ya, AR pada allowance, ya, AR Neptunco pada allowance. Nah, sekarang yang yang diterima kan baru 70%-nya aja. Berarti angkanya adalah 70% dari yang udah kita hapus. Berarti 7% dikali 3.370.000 hasilnya adalah sebesar 2.359.000. Oke. Sekarang setelah kita munculin, jadi jurnal ini untuk munculin si AR-nya. Setelah kita munculin, baru nih kita bisa lunasin seperti biasa. Maka jurnalnya adalah cash pada AR. Nilainya pun sama, tinggal kopas saja sebesar 2.359 karena yang kita terima cuma 70%-nya. Itu. Lanjut tanggal 17. Perusahaan menjaminkan seluruh piutang milik Pluto kepada Moonbank untuk mendapat wesel bayar sebesar 28.500. Jadi ini adalah transaksi menjaminkan piutang ya. Ini kita highlight dulu. Terus untuk mendapatkan wesel bayar sebesar 28.500 dolar. Oke, kita tanda juga. Dan tingkat suku bunga 10% per annum. Oke. Dan transaksi ini dikenakan 4% ya dari jumlah piutang yang dijaminkan. Oke, sekarang kita coba breakdown dulu. Seluruh pelunasan dari Plutoko akan digunakan untuk wesel tersebut. Oke, untuk secure borrowing ini kita sebutnya sebagai transaksi secure borrowing ya teman-teman ya, atau transaksi yang memang kita minjam sesuatu ya, kita minjam sesuatu, tapi kita jaminkan hal tertentu teman-teman. Kita sebutnya secure borrowing. Namanya secure pinjaman yang diamankan ya, pinjaman yang diamankan itu jadi kita minjam tapi kita kasih sesuatu sebagai jaminan. Maka kita bakal catat, kita kan terima duit nih karena kan kita minjam. Ya udah, kita catat sebagai cash. Ya. Terus sisanya kita masukin interest expense sama notes payable. Karena kan kita terima wesel ya, kita terima wesel, kita juga terima duitnya sebagai bukti kalau kita itu ngutang, dan ada interest expense. Nah, nilai amount yang kita terima ya, nilai amount yang kita terima kan berarti 28.500 nih, nilai si notes payable-nya ya, nilai si notes payable-nya 28.500. Nah, terus jangan lupa transaksi ini ya, yang saya tanda warna biru ini dikenakan 4% ya, ada finance charge 4%. Ini saya salah tanda nih, harusnya saya hapus aja nih, 0 aja. Dengan tingkat suku bunga 9% per annum. Ini yang warna hijau. Terus yang finance charge ini warnanya biru. Oke, biar nggak salah ya. Finance charge sebesar 4%. Finance charge itu nanti bakal masuk sebagai interest expense, teman-teman. Maka 4% kita kali dengan 28.500 ya. Oke. Sekarang untuk nilai cash-nya ya, untuk nilai cash-nya berarti tinggal kita kurangin nih. Tinggal kita kurangin berarti 28.500 dikurangin dengan 1.440. Oke. Sekarang kita udah selesai, maka nanti kita bakal tandain sebagai secure borrowing atas piutang dari Plutoko ya. Sekarang kita lanjut untuk nomor 19. Nomor 19 dia bilang bahwa Plutoko melunasi. Nah, ini langsung nyambung nih ya. Kebetulan dia baru secure borrowing terus dia si Plutokonya bayar. Plutoko melunasi 60% hutangnya. Dimulai dari yang sudah jatuh tempo paling lama terlebih dahulu. Oke, di sini kita balik dulu ya. Intinya kan 60% hutang dan dari yang paling lama ya, 60% yang jatuh tempo paling lama. Ini aja kita tandain dulu. Langsung kita balik ke tabelnya.
10 toko 60% dari yang paling lama. Sekarang kita mau terima pelunasan AR dulu ya. Kita catat dulu nih pelunasan AR-nya. Bilang tadi 60% dari yang paling lama terlebih dahulu. Ya udah, berarti 60% ya. Ini sebenarnya kita hitung-hitungan kasar aja ya. Berarti kan kita mau tahu ya total amount-nya. Total amount-nya adalah berarti 60% dikali dengan 36 juta. Maka total yang dia bayar itu segini teman-teman ya. Total yang dia bayar tuh adalah 21.600.000. Maka cash pada AR nilainya adalah sebesar 21.600.000 ya. Jadi dapatnya dari 60% dikali dengan total ya. Terus nanti dia kan bilang ya bahwa semua pelunasan dari Plutoko akan digunakan untuk membayar wesel tersebut. Jadi wesel yang baru dia terima tadi nih, yang tanggal 17 tadi, ya, dia mau bayar partially karena utangnya juga udah dibayar gitu. Maka kita masukin jurnalnya adalah pasti kita bayar dong notes payable-nya dong. Notes payable-nya di debit, terus ada interest expense sama cash. Karena kita bayar utang posisinya, berarti notes payable pada cash. Cuman jangan lupa kalau notes itu ada interest payable yang nempel. Nah, sekarang untuk cari notes payable-nya gimana? Cari notes payable-nya kita bayar ya, kita bayar sebesar amount yang kita terima dari si Plutokonya, yaitu sebesar 21.600.000. Straightforward ya, intinya angkanya langsung kita pindahin ke si notes payable-nya. Nah, sekarang interest payable-nya nih yang jadi pertanyaan. Caranya adalah berarti kita masukin ya pokoknya sebesar 21 pokoknya sebesar 28.500 ya. Pokoknya sebesar 28.500 kita kalikan dengan bunga yang ada di soal, di mana bunganya adalah sebesar 10%. Jadi kita masukin nih 28.500 yang bunga awalnya apa yang pokok awalnya tadi. Pokok awalnya kita kali dengan 10%. Kemudian kita kali dengan jangka waktu dari dia minjem. 19 dikurang dengan 17 hasilnya 2. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang langsung aja nih 2 nih. 2 dibagi dengan 360. Maka hasilnya adalah sebesar 15.833. Lalu tinggal dijumlahin deh. Jumlah cash yang dia bayar adalah sebesar 21.615.833. Itu transaksi tanggal 19. Terus tanggal 23 September. Plutoko melunasi seluruh hutang yang tersisa. Wah, ini straightforward langsung ya, semuanya langsung ke Pluto nih. Soalnya enak nih. Enggak, langsung kita fokus ke satu lini transaksi gitu, satu alur. Ya udah, kalau dia lunasin seluruh hutang tersisa, berarti kan kita punya saldo ya. Kita punya saldo berarti kan hitungan awalnya kan 736 dikurang dengan 21 juta. Berarti piutang kita atas si Plutoko yang tersisa sebelum transaksi ini terjadi adalah sebesar 14 juta. Ya udah, seperti biasa tuh kita catat tuh, berarti jurnalnya adalah cash pada AR. Nilainya sebesar 14.400 karena ini sisa dari piutang yang tersisa atas si Plutokonya. Ya. Oke. Sekarang oh iya, tadi saya lupa nyampain ya. Sebenarnya untuk yang sisa piutangnya ini bisa kita tandain dulu ya. Sebenarnya ini bebas sih, fleksibel sih. Saya nggak nuntut harus yang kayak saklek modelan gini. Tapi kayak tadi ya, saya kan tandain nih. Saya punya piutang segini. Nah, sisanya segini nih. Sisanya sebesar 14.400 di sini. Nah, 14.400 nanti yang tersisa tuh dari si not yet due. Karena ya tadi ini ditambah ini kan belum bisa ya, belum nyampe ya. Si 21.600 berarti 27.000. Sisanya nanti bakal makan nih. Dia bakal makan dari porsi si not yet due-nya. Gitu. Makanya kita punya piutang tersisa 14.400. Sebenarnya bebas mau diupdate sering dengan berjalannya soal, silahkan untuk memudahkan kalian. Tapi kalau misalkan, tapi saya saranin diupdate aja sih ya, disaranin diupdate aja sebelum lanjut ke poin berikutnya. Ini kebetulan aja soalnya tuh mempermudah dia satu alur transaksi. Sekarang setelah kita tahu piutangnya tersisa 14.400 dan semuanya dibayar, ya udah langsung masukin nih berarti 14.400. Lalu seperti biasa, jurnal pelunasannya sebenarnya sama, nggak ada perubahan ya, dimana kita bakal bayar si notes payable-nya, notes payable-nya berkurang sama cash-nya juga berkurang karena kita ikut bayar. Terus jangan lupa ada porsi si interest expense-nya. Oke. Sekarang untuk notes-nya gimana?
Untuk lossnya berarti kan kita kan udah punya piutang awal nih ya. Kita punya utang awal sebesar 28.500 ya. Kita punya utang awal 28.500 dan dibayarlah oleh kita sebesar amount yang diterima atas 10 toko per tanggal 19 yaitu 21.600. Maka kita dapat nilai pokok si wesel kita yang tersisa ya. Jadi kan ini kan ibaratnya kan pokok dikurangin dengan pokok hasilnya adalah sisa sisa pokok yang harus kita bayar gitu. Nah, nilai pokok utang wesel kita yang tersisa adalah 6.900.000. Lalu untuk perhitungan interest expense-nya gimana? Untuk perhitungan interest expense-nya adalah berarti kita masukin nilai pokok kita yang tersisa karena kan ini kan dia langsung bayar habis ya, nilai pokok kita yang tersisa. Terus kita kaliin dengan suku bunganya yaitu sebesar 10%, lalu dikalikan dengan berapa hari. Berapa harinya didapat dari tanggal sekarang, ya, tanggal sekarang dikurangin sama tanggal terakhir dia bayar, di mana tanggal terakhir dia bayar itu adalah tanggal 19 September. Terus kita bagi dengan 360. Oke, maka hasilnya adalah 76.667 dan kalau kita jumlahin nilainya adalah sebesar 6.907.667 itu. Nah, jadi kita bisa tandain bahwa dari si Plutoko, no, ini sebenarnya untuk remark saja ya, nggak wajib dikerjain remaining balance. Jadi nggak ada saldo lagi nih, si Plutoko ini semuanya udah habis gitu. Saya tanda warna merah supaya ini kita nggak bisa tahu lah mana amount yang udah gerak gitu. Oke, lanjut berikutnya tanggal 27 September. Sunfaktor mengonfirmasi bahwa Merkuriko sudah melunasi utangnya, tapi terdapat retur sebesar 85.000. Oke. Merkuriko ya, Merkuriko tadi kita balik ke soal Merkuriko itu ada di soal ini ya, yang tanggal 9 nih, ya. Merkuriko sudah melunasi utangnya. Oke. Tapi terdapat retur sebesar 85.000. Oke. Sekarang kita udah lepas ya. Tadi kan kita transaksi tanggal 9 itu adalah kita jual lepas, teman-teman. Ya udah bye-bye, saya nggak mau tahu lagi. Pokoknya sekarang resiko utangnya udah di mana nih? Udah di si Sun Factor. Jadi si Sun Factor nih yang udah nanggung resiko nih kalau misalkan si Merkuriko-nya gagal bayar dan segala macam termasuk return dan sejenisnya. Nah, sekarang kita tuh punya yang namanya do from factor. Tadi saya udah jelasin ya, do from factor itu nature-nya adalah dia tuh receivable atau piutang. Ya, nature-nya adalah receivable. Nah, pada saat pada saat semua utangnya si yang kita factoring, pada saat semua utang yang kita jual, ya, itu udah lunas. Maksudnya si debitur atau si customer udah lunasin ke si factornya, maka kita harus hapus dong si ininya dong. Kita harus hapus nih si do from factornya supaya angkanya tuh nggak nyangkut. Ya. Nah, cara kita hapus angka do from factornya ini adalah do from factor kan nature-nya adalah AR ya. Nature-nya atau sifatnya tuh sama kayak account receivable. Berarti kalau account receivable kita hapus atau kita terima ya. Bahasa kasarnya kita terima sekarang teman-teman karena kita ada sebagian dana yang ditahan, makanya dana yang ditahan ini harus kita hapus, harus kita terima. Yang harus kita terima dari faktornya. Maka kita akan hapus do from factornya di sisi kredit. Ya. Amount-nya samain dengan yang hitung-hitungan kita tadi. Nilainya adalah sebesar 534.000 ya. 534.000. Oke. Terus 534.000. Terus sisanya ya, sisanya kita akan masukin angka-angka yang mengurangi nilai si do from factornya ini. Jadi yang ngurangin tuh bisa sales return sama sales discount. Jadi kalau misalkan data di soal tuh ada nyebutin sales discount atau sales return, itu semuanya kita masuk di sebelah debit semua sebagai pengurang ya, sebagai pengurang angka cash yang kita terima. Oke. Nah, sekarang kita soalnya ngasih tahu nih bahwa terdapat return sebesar 85.000. Berarti masukin nih cashnya sebesar masukin returnnya sebesar 85.000 ya. 85.000 sesuai dengan angka di soal. Dan cashnya itu adalah selisih atau
kita kurangin antara do from factor dengan pengurang-pengurang yang seperti sales return atau sales discount gitu. Maka kita dapat nilai cash yang kita terima sebesar 449.000 gitu. Oke, itu penjelasan. Jadi flow-nya tadi saya jelasin lagi ya, dan flow-nya si penjualan ya, penjualan piutang ya. Jadi kalau kita jual piutang tanpa jaminan, intinya kita bakal hapus si AR-nya langsung ya. Kita hapus nih AR-nya langsung nih karena kita udah resikonya kalau tanpa jaminan tuh kita udah lepas gitu. Resikonya udah bukan di kita lagi ya. Terus tadi jangan lupa ada akun baru yang teman-teman baru temuin yaitu do from factor. Jadi do from factor ini adalah nature-nya tuh sama kayak AR di mana AR akan kita hapus kalau si piutangnya tuh udah bener-bener keterima. Jadi kayak si factoringnya ini ngutang ke kita ya. Jadi kayak factoringnya tuh nahan duit kan, nahan duit. Jadi dia ngutang ke kita itu. Makanya kita punya piutang ya. Kita punya piutang. Sekarang setelah si customernya bayar semua, maka si piutangnya ini kita hapus. Si piutangnya kita hapus dan si factornya akan bayar ya, akan bayar duitnya ke kita, akan bayar duit si piutangnya ke kita dengan selisih ya, selisih atau kita dikurang-kurangin dulu lah, dikurang-kurangin sama return kalau diskon di soal kalau ada di soalnya seperti itu. Intinya yang kamu terima tuh bersih lah, udah dari reto dan segala macam, gampangnya gitu. Terakhir, perusahaan mencadangkan piutang tak tertagih sebesar 9% dari saldo piutangnya. Nah, ini mah sama kayak kemarin ya. Berarti cuman di sini kan kita lagi bahas soal AR nih. Kita lagi bahas soal AR. Maka kalau bahas soal AR tuh kita bikin saldo akhir dari masing-masing customer yang kita miliki. Ya. Jadi kita belum tahu nih jurnalnya gimana ya. Kita belum bisa ngasih tahu jurnalnya apakah BDI pada AFDA atau AFDA pada BDI. Makanya kita hitung-hitungan dulu teman-teman. Kita bikin formatnya persis sama seperti yang di awal tadi ya, persis ya. Sekarang kita coba listing customer-customer yang kita miliki. Yang pertama ada Neptune Co. Ini udah saya tanda merah, tapi sebenarnya enak yang ngetrace-nya ya. Yang saya tanda merah itu enak ngetrace-nya karena kita udah tahu nih mana yang udah gerak, mana yang angkanya tuh masih stay di tempat gitu. Kita punya Neptune Co. Neptune Co kan belum habis nih ya. Neptune Co tuh belum habis teman-teman piutangnya. Dan Plutoko itu Plutoko tadi kebetulan no remaining balance, angkanya udah habis, maka kita nggak perlu bikin lagi untuk yang Pluto karena cuma menu-menu tempat doang. Tapi kalau misalkan teman-teman di ujian ya, di ujian lagi-lagi strateginya kita kan nggak tahu nih, ya kita kan ibaratnya di soal kan awal cuma bikin begini nih, ya kita cuma bikin kayak angka-angka awalnya, terus pencadangannya berapa, dan kita kan nggak tahu ya si customer mana yang bakal lunas, si customer mana yang bakal dihapus atau sejenisnya. Ya, best practice-nya sih kalau di ujian ya tinggal ditulis aja sih. Sebenarnya ngikutin formatnya aja, ngikutin format awalnya. Jadi kalau misalkan ada 4, ya udah tulis aja 4-4-nya karena kita kan nggak tahu mana yang bakal gerak. Cuman lagi-lagi kasih space lah, kasih space satu atau dua baris lah, satu atau dua baris lebih itu untuk estimasi kira-kira kalau ada customer baru, ya udah langsung masukin di space-nya tersebut gitu. Ya, gampangnya kayak gitu. Sekarang Neptune Co. Neptune Co itu tadi transaksinya adalah dia hapus yang ini, yang merah ini, yang saya merah ya. Dia hapus yang di sini. Terus Neptune Co masih ada nggak ya? Neptune Co, oh pelunasan ya, pelunasan nggak masuk ke sini ya. Karena kan kalau pelunasan yang udah dihapus tuh ibaratnya kayak dimunculin terus dihapus lagi dengan nominal yang sama. Terus Neptune udah nggak ada lagi ya. Yaudah kalau nggak ada lagi, berarti tinggal kita pindahin aja. Nah teman-teman cara ngemindahinnya kayak gini. Logikanya ya. Ini kan balance pada saat awal bulan ya. Balance pada saat awal bulan nih. Tanggal 1 September ya kalau kita lihat ya kan selama bulan September. Jadi balance per 31 Agustus segini nih balance-nya. Terus waktu berjalan dong. Sekarang kita udah di tanggal 30 September. Berarti udah jalan 30 hari teman-teman ya. Udah jalan 30 hari sejak tanggal yang di sini. Maka untuk ngisi si bucket aging yang up to date, yang terbaru per akhir periode, teman-teman itu pindahin satu kolom ke kanan. Ya, karena kan ibaratnya geser ke kanan nih. Ya, ibaratnya kan waktu berjalan. Waktu berjalan tuh, jadi kita geser ke kanan satu kolom selama 30 hari. Ya, ibaratnya teman-teman kemarin punya piutang yang udah jatuh tempo 30 hari,
terus jatuh tempo lagi, terus sudah berjalan lagi 30 hari ya waktunya makin nambah. Jadi dia bakal masuk di bucket yang 60 hari. Ya, logikanya segampang itu. Tinggal kita geser aja. Sekarang yang Tonko kan yang gerak kan cuma di sini ya, yang lebih dari 90 hari. Duanya kan nggak gerak nih, yang 12.500 sama 18. Berarti kita bedahin. Yang not yet do jadi 1 sampai 30 hari. Terus yang 31 sampai 60 jadinya ke 61 sampai 90. Karena ingat lagi-lagi nambah 30 hari. Ya, nambah 30 hari makanya kita pindahin ke kolom yang di sebelahnya. Oke. Sekarang totalnya adalah sebesar 30.500, tepatnya tinggal jumlahin aja ya. Kita jumlahin. Lalu Plutoko udah habis, net off ya. Jadi kita nggak perlu bikin, tapi kalau di ujian ya karena kita nggak tahu nanti nggak apa-apa, tinggal dikasih 0000 aja atau di strip nggak masalah ya. Yang penting kalian tahu lah flow-nya gimana. Terus kemudian Mercury. Mercury ini yang gerak cuman yang di awal aja ya. Mercury nih. Kita jual piutangnya. Sisanya Mercury itu nggak ada yang gerak ya. Yang 61 sampai 90-nya nggak ada yang gerak. Sama yang lebih 90 juga nggak ada yang gerak. Nanti kita masukin Mercury Co. Nah, sekarang yang lebih dari 90 hari stay di tempat teman-teman ya. Yang lebih dari 90 hari itu stay di tempat aja karena kan ya dia udah lebih dari 90 hari gitu. Nggak ada kolom di sebelah kanannya lagi buat kita nambahin gitu. Sedangkan yang di porsi 61 sampai 90 day-nya, nah ini jadi ke 90 teman-teman ya. Yang ini pindah ke sini. Yang ini tetap di sini. Makanya kita jumlahin nih ya, kita jumlahin. Ini Pluto 0 semua ya. Ini Pluto 0 semua ya. Terus yang Mercury. Nah, yang Mercury ya teman-teman, yang Mercury ini kan yang tadi ya, yang di lebih dari 90 hari stay di tempat karena udah nggak ada lagi kolom di sebelah kanannya. Sedangkan yang porsi 61-90 hari dia pindah ke sebelah kanan sekarang. Dia pindah ke sebelah kanan. Makanya kita tulis 1700 tepatnya dari 11.300 ditambah dengan 5,8 gitu ya. Dan totalnya pun juga sama karena yang awalnya tadi yang si porsi not yet do-nya udah kita jual ke si vector. Oke. Lanjut Pluto, Merkuri, Venus, sekarang Venus. Nah, yang Venus ya, kita lihat yang Venus apakah ada transaksi juga. Oh, ternyata ada. Ternyata ada porsi yang si 61 ya, 61 sampai 90 day-nya itu kita jual tadi posisinya. Terus masih ada yang lain nggak? Venus. Nggak ada. Oke, berarti kalau nggak ada, ingat ya, tadi ya, yang di 90 hari, stays di 90 harinya juga, jadi nggak pindah kemana-mana. Ditambah ya, ditambah dengan movement yang tadi ada di kolom sebelahnya. Jadi yang 61 sampai 90 hari pindah ke kanan. Tapi tadi ingat, yang 9 yang tadi di stay di 61 sampai 90 ini, itu tadi ada penghapusan piutang. Ada yang di net off, ada yang di write off posisinya. Nah, jadi di soal kan yang dihapus tuh 40% ya, 40%. Ya udah berarti 40% yang dihapus, maka yang masih tersisa atau yang remaining balance itu ada 60%-nya. Makanya di sini 60% kita ya 60% kita kali dengan 9.800.000. Maka kita dapat yang di bucket yang lebih dari 90 hari sekarang posisinya adalah 9.080.000. Ini total ya, total dari yang bucket yang 60 sampai 90 hari yang masih tersisa ditambah dengan porsi yang udah memang ada di lebih dari 90 harinya. Oke. Sekarang yang porsi not yet do ya, Venus kan juga punya porsi not yet do nih. Dan ini nggak gerak, nggak terjadi apa-apa yang di soal ya, nggak gerak, nggak ada something happen, maka yang dari not yet do bakal geser satu kolom ke sebelah kanan. Jadi ke 1 sampai 30 hari. Itu. Terus totalnya tinggal kita totalin, nilainya adalah sebesar 18.330. Oke. Lalu terakhir Venus udah, Neptune, Pluto, Merkuri udah. Terakhir ada Earth ya, Earth. Ya. Selain Earth masih ada lagi nggak? Earth. Earth. Oke, cuman Earth doang ya. Berarti kita tinggal nambahin satu kolom doang, yaitu Earth LTD. Oke, sekarang Earth LTD itu kan customer baru ya dalam bucket aging kita. Berarti harusnya yang porsi setelahnya tuh nggak ada nih. Yang porsi yang kayak
1 sampai 30 segala macam tuh nggak ada karena dia masih under 30 hari ya. Dia masih under 30 hari. Oke. Masih under 30 hari, cuman kita lihat tadi transaksinya. Dia punya AR awal segini nih, 1320. Terus dia lunasin sebesar setengahnya tadi ya, kalau nggak salah ya. Dia lunasin setengahnya nih, 50%, yaitu sebesar 660. Makanya kita kurangin. Berarti 1320, ya, 1320 kita kurangin dengan 660. Maka hasilnya sebesar 660.000 juga. Gitu. Jadi tinggal kita sum semuanya, sum ke kanan ya. Jadi yang dari not yet do sama yang number pas day do-nya, bucketnya dijumlahin ke kanan, hasilnya jadi segini. Oke, hasilnya jadi segini. Terus jangan lupa untuk menghitung ending atau ending nilai afdanya ya. Untuk menghitung ending nilai afdanya, dia kan bilang perusahaan mencadangkan piutang tetap tagih sebesar 9% dari jumlah piutang. Ya udah, berarti kita masukin nih 9%, kita 9% kita kali dengan si 66590. Ini bakal jadi ending balance kita ya. Jadi di account-nya kita bikin aja ending balance-nya 66590 yang merupakan total dari semua AR kita kali dengan 9% sesuai dengan angka pencadangan yang dikasih tahu di soal terakhir. Ya. Nah, sekarang kita lagi-lagi kalau mau ngitung pencadangan AFDA itu ya, kalau kita mau bikin jurnal pencadangan AFDA AJP-nya, pertama-tama ingat yang saya bilang, kita lihat movement di periode berjalan ya. Kita cari movement yang ada di periode berjalan. Jadi kita cari dulu nih yang AFDA nih. AFDA nih, ada nih AFDA nih. Ada AFDA sebesar 7290. Penghapusan. Maka kita sebutnya sebagai ada write off. Write off sebesar 7290. Dapatnya dari yang transaksi tanggal 7 September. Ya. Oke. Terus berikutnya. Cari lagi yang ada AFDA-nya. AFDA. Oh, ada nih, AFDA nih. Ternyata AFDA yang di sebelah kredit. Ini transaksi tanggal 13 September itu, jadi yang udah dihapus ternyata dibayar. Ya. Yang udah dihapus ternyata dibayar. Itu kita sebutnya sebagai write off cancellation. Write off cancellation dari tanggal 13 September. Jadi yang udah dihapus ya, yang udah dihapus kita terima lagi sebesar 2359. Oke. Terus ada lagi nggak transaksi AFDA? AFDA nggak ada ya. Udah nggak ada. Maka kita punya transaksi ada beginning AFDA, terus ada write off, terus ada write off cancellation. Maka kita punya balance-nya ya. Balance sebelum adjustment ya. Balance sebelum adjustment tuh adalah 4520. Ini before adjustment. Oke, before adjustment. Sekarang, ingat ya, seperti yang saya jelaskan kemarin, kita punya saldo AFDA segini nih, ya. Kita punya saldo AFDA segini. Dan kita mau ending AFDA kita tuh jadinya angkanya segini, teman-teman. Jadi yang awalnya 4520 yang ending balance kita before adjustment, kita mau angkanya jadi 5.993.100. Maka ini saldonya di kredit ya, karena kan lebih besar porsinya kredit ya. Jadi before adjustment-nya di kredit. Maka tinggal kita bikin aja nih AJP-nya nih. Yang 4520 kita tambahin ya, kita tambahin satu angka sehingga jadi 5.993. Maka tinggal kita selisihin 5.993.100 dikurangin dengan 4520. Ini adalah nilai adjustment-nya. Ya, ini ada nilai adjustment-nya. Nilainya sebesar 1473. Menambah ya, yang sebelumnya 452 ditambah 1473 jadi 5993. Maka jurnalnya kalau menambah AFDA, kalau nambah AFDA kan AFDA-nya nambah di sebelah kredit. Terus di sebelah debitnya ada bad debt expense. Maka jurnalnya adalah BDE pada AFDA 1473.100 ya. Oke. Sekarang untuk problem 4 selesai sampai di sini ya, di mana biasanya tuh memang jurnal-jurnal yang diperlukan sampai bagian AFDA-nya aja seperti itu. Oke. Nah, tadi kan saya sempat jelasin ya bahwa ini yang di soal ini kebetulan ini sales without guarantee, teman-teman ya, sales without guarantee. Nah, kalau misalkan sales with guarantee itu nanti akan saya jelasin di problem berikutnya. Sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi kan saya ngasih contoh ya,
kalau misalkan tadi itu penjualan tanpa garansi, ya, atau penjualan tanpa jaminan. Nah, sekarang kita kasih contoh gimana kalau misalkan terdapat penjualan piutang tapi dengan ada jaminan. Di sini KLM Company Factors ya 1.800.000 AR-nya ke Dev Finance ya. Jadi dia jual ya. Dia jual 1.800.000 ke Dev Finance dengan menggaransikan any payment possible for credit losses pada tanggal 1 Agustus 2025. Jadi intinya dia jual dengan menggaransikan setiap payment dari 1.800.000-nya ini, ya. Lalu dari receivable sudah di record transfer to Dev Finance which will receive the collection, ya. Terus Dev Finance akan mengenakan finance charge sebesar 3% dari akun receivable. Nah, finance charge nanti ingat ya, finance charge tuh nanti bakal ada akunnya tersendiri. Lalu sama ada retain amount, ditahan atau apa ya, dibekukan bahasanya ya. Biasanya kata-katanya ditahan, dibekukan atau sejenisnya. Nanti kita bakal lihat dampaknya kayak gimana. Terus kemudian transaksi dicatat sebagai sell. Dan ini saya tambahin, kalau misalkan terdapat pelunasan ya, pelunasan dan ada return sama ada diskon. Ini sebenarnya variasi aja. Jadi dari soal yang udah ada saya tambahin di poinnya supaya nanti teman-teman paham ya flow-nya seperti apa. Oke, misalkan kita jual piutang. Kita jual piutang, maka kita bakal terima cash ya. Kita bakal terima cash di sebelah debit. Lalu penjualan dengan garansi teman-teman atau penjualan dengan jaminan ya. Penjualan dengan jaminan itu beda sama kayak yang tadi di sini. Kalau penjualan tanpa jaminan ya, tanpa jaminan atau tanpa garansi, ya udah, ibaratnya kita jual lepas. Tanpa ya, ini yang tanpa. Tanpa tuh intinya kita jual lepas. Atau resiko gagal bayar dan segala macamnya itu udah kita lepas. Jadi ya udah, ini urusan refinance gitu. Gampangnya, contoh ya. Contohnya itu urusan urusan factoringnya lah kalau misalkan kita jual putus atau tanpa garansi. Sedangkan ini soalnya adalah penjualan dengan garansi. Di mana penjualan dengan garansi itu ya kita masih bertanggung jawab ya. Kita masih take responsibility. AR-nya belum kita transfer teman-teman. AR-nya nggak kita kasih. Belum kita kasih sepenuhnya, tapi kita butuh duit. Makanya kita jualnya dengan posisi with guarantee. Kalau kita jual dengan with guarantee, maka kita nggak boleh catat sebagai AR di kredit, tapi kita catatnya sebagai recourse liability, teman-teman. Recourse liability itu ya utang ya, kita utang atas pendanaan, gampangnya kayak gitu. Kita utang atas pendanaan dari penjualan factoring. Oke. Nah, sekarang angka recourse liability itu sebenarnya angkanya sama dengan angka AR, di mana angka recourse liability-nya sebesar 1.800.000 sesuai dengan angka di soal. Oke, recourse liability sebesar 1.800.000. Nah, sekarang Dev Finance mengenakan finance charge. Nah, beda ya sama kayak yang di problem 2 tadi. Dimana kan kalau misalkan finance charge atau biaya-biaya yang muncul pada saat kita mau jual si piutang kita, kalau tanpa garansi kita bakal catat sebagai loss. Karena memang ya kita udah jual putus, makanya kita mengakuinya sebagai loss. Sedangkan kalau di penjualan dengan garansi kita akan akuin sebagai finance charge. Jadi lawannya tuh finance charge teman-teman ya. Jadi loss on sale or receivable gitu lawannya adalah finance charge. Nah, dengan akan finance charge sebesar 3%, ya udah masukin 3% dikali dengan 1.800.000. Lalu kalau misalkan ada amount yang di-retain ya, dibilang si Dev Finance akan menahan, membekukan atau dibayar nanti dan sejenisnya, itu akan kita catat sebagai due from factor. Jadi mau metodenya tanpa garansi atau dengan garansi atau tanpa jaminan dengan jaminan, jurnalnya akan tetap sama, due from factor. Nah, due from factor-nya adalah sebesar 2%. Berarti tinggal kali aja nih 2% dikali dengan 1.800.000. Maka cash-nya adalah selisih ya. Cash-nya tuh selisih dari semuanya. Jadi cash-nya selisih dari recourse liability dikurang dengan due from factor sama finance charge-nya. Ingat karena ini metodenya sell with guarantee. Nah, lagi-lagi sekarang ini misalkan kita ngandai-ngandai aja deh ya. Kita ngandai-ngandai aja. Misalkan dia bayar 11 Agustus nih. Ini udah nggak ada di soal nih. Misalkan dia bayar di tanggal 11 Agustus.
Oke. Nah, dia bayar di tanggal 13 Agustus. Oke. Dan sekarang kita mau, misalkan semua piutangnya udah dilunasi. Dan misalkan ada retur sebesar 3.000 dan diskon sebesar 3.000. Ini tanggalnya saya nggak ada aja. Nah, jurnalnya gimana? Berarti kan kita kan tadi saya jelasin ya, do from factor ini nature-nya adalah receivable atau piutang. Berarti kalau piutangnya udah kehapus semua atau udah kebayar ya, maka kita bakal catat si do from factor-nya ini di kredit karena kita mau hapus nilai si do from factor-nya ya. Do from factor. Oke. Terus karena ada sales return, berarti kita masukin sales return and allowance. Sales return and allowance. Nilainya sebesar 3.000. Angkanya udah ada di soal. Terus ada sales discount, berarti masukin sales discount. Ya, sales discount. Nilainya juga sebesar 3.000. Nah, do from factor-nya itu tinggal ambil ya angka yang hitung-hitungan kita tadi. Gimana nanti pasti do from factor ini akan habis juga karena piutangnya udah kita terima seluruhnya. Ya, piutangnya udah diterima seluruhnya oleh si Dev Finance. Berarti sisanya itu nanti bakal kita masukin sebagai cash. Ya, sisanya akan kita masukin sebagai cash berarti 36.000 kita kurang dengan 3.000. Ya. Oke, maka hasilnya adalah cash sebesar 30.000. Gitu, teman-teman. Ya. Ini contoh aja. Jadi kalau misalkan sebenarnya ada di PPT saya tadi sih, ya. Kalau penjualan dengan garansi, penjualan tanpa garansi ya, tanpa garansi kayak di problem 2 tadi, ya, yaitu cash, due from factor, loss on sale of receivable, ya, sama ada AR di sebelah kredit. Jadi ya sebenarnya akunnya yang beda tuh di dua baris paling bawah, teman-teman. Ini kayak penentunya gitu, ya. Sedangkan kalau sell with guarantee, ya, jurnalnya ada di sini tadi, cash, due from factor-nya masih sama, cuman biaya-biaya admin dan segala macam itu bakal masuk ke finance charge, ya, bakal masuk ke finance charge sama nanti AR-nya kita nggak boleh catat sebagai AR, kita catat sebagai recourse liability karena resikonya masih di kita, ya, risiko gagal bayarnya masih di kita, makanya kita sebut sebagai liability, gitu. Oke teman-teman, sekian untuk sesi kali ini, sesi cash and receivable. Sebenarnya bahasnya terkait dengan receivable semua ya, terkait dengan aging piutang, terus terkait dengan factoring, terus tadi juga ada sempat terkait dengan pinjaman yang diamankan atau secure borrowing yang tadi ada di problem 2 gitu. Apabila problem 4 sorry ya, di problem 4 ya, ini di problem 4. Apabila saya menjelaskan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, atau mungkin ada salah kata dan sebagainya, saya minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dan bye-bye.